Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali pada perkuliahan algoritma dan pemrograman 1 ya terkait dengan lanjutan materi sebelumnya yaitu array dimensi 1. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan array dimensi 2 gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita live dengan teman-teman di kelas 1A gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya secara chat aja di kolom Google Meet-nya ya. Karena ini saya coba buat rekamannya. Nah, array dimensi 2 ini seperti lanjutan dengan array dimensi 1. Kalau array dimensi 1 berupa baris saja, nah array dimensi 2 ini berupa baris dan kolom ya. Nah, array dimensi 2 ini, teman-teman semua, itu tersusun dalam bentuk baris dan kolom, gitu ya. Di mana indeks yang pertama, ya, indeks pertama yang ini menunjukkan jumlah baris dan indeks yang kedua, gitu ya, itu menunjukkan jumlah kolom, ya. Nah, array dimensi 2 ini juga bisa digunakan untuk beberapa pendataan, ya, misalkan penjualan, pendataan nilai, ya, pendataan terkait dengan kasus, apapun itu bisa, gitu ya. Misalkan di sini ada bulannya berapa, ya, di sini jumlahnya kasusnya. Misalkan ini ada bulan berapa, ada laki-laki perempuan, juga bisa, gitu ya. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan sebuah array dimensi 2? Kalau array dimensi 1 itu menggunakan satu bracket. Ya, satu bracket aja. Gini, kalau array dimensi 2 itu menggunakan dua bracket yang menandakan bracket pertama adalah baris, yang bracket kedua adalah kolom. Ini ingat nih, saya ulang lagi. Yang pertama baris, yang kedua kolom. Ini sering ketukar, gitu ya. Nah, caranya diilustrasikan seperti pada kelompok sini. Nah, misalkan saya punya sebuah array dimensi 2 dengan tipe datanya integer, nama variabelnya adalah array, dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolomnya ada 4. Kalau diilustrasikan dalam sebuah tabel, seperti ini baris ke 0, 1, 2. Ingat, array selalu dimulai dari indeks ke 0, 1, dan 2. Kolom seperti itu juga, dari 0, 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah, setiap nilai-nilai di dalam array tersebut dia mempunyai alamat-alamatnya. Kalau ditanya berapa nilai yang ada di sini, tinggal manggil alamatnya di mana. Oh, baris pertama, kolom pertama, nanti dapat di sini nilainya. Kalau nilainya di sini gimana? Oh, nilai baris pertama, kolom ketiga, gitu. Gitu ya. Contoh di atas kita mendeklarasikan sebuah variabel array dua dimensi dengan menggunakan tipe data integer ya, sudah ya. Nah, di sini kita akan coba lihat inisialisasinya gitu ya, array dua dimensi secara manual ya. Secara manual itu seperti kita mendeklarasikan nilai array yang awal tadi, statis ya. Ada juga diinputkan. Nah, diinputkan berarti nilainya itu dinamis gitu ya. Nah, sini karena array dua dimensi mempunyai lebih dari satu bentuk indeks array ya, maka ketika kita melakukan inisialisasi ya, maka kita menggunakan tanda kurung kurawal. Di sini ya, kurung kurawal pertama, kurung kurawal kedua itu menandakan satu bundel array. Di bagian pertama ini ya, ini menunjukkan baris pertama ya, ini baris kedua, ini baris ketiga. Nah, dipisah dengan koma. Ini jangan sampai salah, harus teliti. Ini baris pertama, teman-teman semua. Baris kedua yang ini baris ketiga yang ini. Ya. Nah, sekarang misalkan nih kita ingin melihat pelabelannya gitu ya. Nah, ini alamat-alamatnya seperti ini alamatnya. Kita ingin melihat berapa sih alamat dari nilai 4 ini. Nilainya adalah alamatnya 4 ini pada posisi indeks ke I-nya 0 ya, J-nya adalah 1. I itu baris, J kolom. Ya, boleh dibalik nggak? Boleh ya. Kalau masalah nama variabelnya boleh dibalik, J dulu baru I boleh. Ya, tapi posisinya ingat, kalau yang pertama ini baris, yang kedua kolom. Nama variabelnya bebas diganti. Saya nggak suka IJ, boleh AB. Nggak suka AB, ya boleh CD dan sebagainya.
Nah, karena indeks array ini dimulai dari 0, ya, maka setiap elemen baris dan kolom juga dimulai dari 0. Nah, nilai 3 menempati pada baris ke 0 dan kolom ke 0. Jadi nilai 3 ini pada baris ke 0, kolom ke 0. Oke ya. Nah, ini contoh pengerjaannya, teman-teman semua. Contoh kasusnya, misalkan saya punya matriks. Matriks dengan ordo. Ordo itu adalah sebuah jenis gitu ya. 3 kali 2, berarti barisnya ada 3, kali 2, artinya barisnya 3, kolomnya ada 2. Gitu. Nah, ditulisnya kayak gini, matriks contoh 3, 2. Gitu ya. Nah, di sini ingat tadi ya, bracket ada 2 bracket. Bracket paling luar itu menandakan sebuah array itu. Bracket di dalamnya itu menandakan barisnya. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Makanya kalau dicetak nanti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gitu. Untuk mencetak sebuah array ini diperlukan sebuah perulangan, yaitu perulangan kalau array di satu dimensi, ya ingat tuh satu dimensi, perulangannya itu cuma satu saja. Kalau array dua dimensi, perulangannya 2 kali, gitu ya. Pertama, untuk mengulang yang namanya adalah baris, ya. Yang kedua itu mengulang tuh yang namanya sebuah kolom. Nah, cara mencetaknya, nih saya akan coba ilustrasikan. Di sini melakukan perulangan, ya. For dimulai dari i ke 0, gitu ya, sampai dengan i kedua nantinya. Karena kurang dari 3, 3-nya nggak masuk, berarti sampai 2. Berarti 3 kali ngulang, indeks ke 0, ke 1, dan kedua. Yang J itu menandakan sebuah perulangan barisnya. Kolomnya, ya. Kolomnya dari 0 sampai dengan 1, ya. Karena 2 nggak masuk, berarti cuma 0 sama 1. Nah, dimulai dari pertama kita akan coba mengulang dari i yang ke 0, ya. Setelah i yang ke 0, ya, pada proses ini algoritmanya programnya caranya gini. I-nya mulai dari 0 dulu, ya. Dia turun ke bawah. Nah, dibiarkan dulu yang ini, ya. Kemudian dimulai dari j ke 0. Nih, dimulai dari j ke 0. Selanjutnya j ke 1. Nah, yang dicetak adalah yang pertama nilai dari ini saya anggap ya saya coba buat ringkas. Kalau matrik contoh kepanjangan saya coba MC gitu ya. Nama variabelnya MC. Nah, untuk yang pertama, untuk indeks ke 0, J ke 0 ya, yang dicetak adalah 1. Nah, terus indeks ke 0 gitu ya, J ke 1 yang dicetak adalah 2. Jadi komputer itu mencetaknya adalah baris dulu. Baris 1 dulu dihabiskan. Ya. Nah, jadi I ke 0 dicetak nih J yang ke 0. Berarti contohnya adalah MC, matrik contohnya 0, 0 berapa? 1. Lanjut, putar lagi dia ke sini. I-nya masih belum nyampe 2, masih 1, jadi naik kan. Awalnya J-nya 0, sekarang J-nya jadi 1, maka dicetak I-nya tetap 0, J-nya jadi 1. Jadi MC 0, 1. Nilainya adalah 2. Habis nih J-nya, naik dia. Ketika naik, I-nya awalnya 0, nambah menjadi tambah 1, jadi 1. Jadi I-nya tambah 1. I-nya turun lagi, mencetak yang di dalam sini. Nah, dalam sini. Mencetaknya apa? Dimulai dari berapa? J lagi, J yang ke 0. Oh, nilai matrik contoh yang indeks ke I-nya adalah 1, J-nya adalah 0 berapa? 3. Ini 3 nih. Nah, 3 gitu ya. Terus lanjut lagi, ya J-nya naik menjadi 1, menjadi 1 di sini. Yang dicetak adalah matriks I1, J1, nilainya adalah 4. Lanjut yang terakhir adalah I-nya naik, karena udah nggak ada yang cetak lagi di J, I-nya naik, awalnya 1 menjadi 2. Nah, 2, dia mencetak lagi yang indeks ke J ke 0 sampai ke 1. Jadi J ke 0 ke 1, nilainya berapa? Nilainya adalah 5 sama 6. Jadi 5 sama 6 ini terletak pada indeks ke 2, ya, dengan kolom satunya adalah nilainya 5. Kolom 0-nya nilainya 5, kolom 2-nya, kolom satunya nilainya adalah 1 gitu. Jadi 5 sama 6. Nah, seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk nilai yang ini. Nah, begitu cara bagaimana sebuah perulangan
untuk mencetak sebuah nilai array 2 dimensi. Nah, di sini ya, berikut ini adalah contoh ketika sebuah array-nya ini masih deklarasi ya. Deklarasi kayaknya nih ya. Mungkin deklarasi ya. Nah, di sini array 2 dimensi tapi sudah melakukan proses. Ada proses penjumlahan, ada proses pengurangan, ada proses perkalian gitu. Cuma kalau matriks nggak ada proses pembagian ya, lihat. Ini contoh ya, dari ini kalau nanti kalian ketik ya hasilnya seperti ini. Nah, ini kebetulan nilainya adalah 231431 ya. Ini pada indeks ke 00, indeks ke 01, indeks 10, 11, 20, 21. Maka jika dicetak nilainya adalah ini. Gitu. Ini ada proses. C itu adalah hasil penjumlahan antara A dan B. Gitu ya. Nah, nilainya saya pindahkan sini ya. Nah, yang ini saya pindahkan sini buat ilustrasi aja. Yang B saya pindahin ke sini. Konsep penjumlahan itu menjumlahkan pada letak yang sama, pada alamat yang sama. Jadi kalau misalkan menjumlahkan dua matrik ini, ya pastikan matriksnya mempunyai ukuran yang sama. Kalau ukurannya nggak sama, itu nggak bisa dijumlahin. Gitu. Misalkan nih, di sini ukurannya, kalau ini ukurannya 3 kali 2, tambah 3 kali 2 cocok. Gitu ya. Kalau di sini 3 kali 2, tambah 4 kali 2, nggak cocok tuh. Ada bagian baris pada matriks kedua yang tidak bisa untuk dijumlahkan. Karena cuma ukuran yang pertama 3 kali 2 aja. Ini cocok nih 3 kali 2 sama 3 kali 2. Jadi untuk penjumlahan, pengurangan itu wajib bagi array-nya harus memiliki ordo yang sama, ukurannya sama. Ini kalau ini ukuran 3 kali 2, ini juga 3 kali 2. Nah, untuk menjumlahkannya, jumlahkan yang letaknya sama. Jadi 2 ditambah 1 ya, nilainya 3. 1 tambah 3 nih nilainya 4. Nah, jadi penjumlahan antara matriks A dan matriks B didapat matriks C. Matriks C nilainya adalah 35, 48, 87. Nah, ini digunakan dicetak di sini. Nah, matriks C. Nah, di sini ya. Hasil dari penjumlahan antara matriks A ditambah matriks B. Oke ya. Nih. Nah, sekarang ada tugas buat kalian ya. Tugas buat kalian adalah yang pertama, buatlah sebuah program ya yang digunakan untuk menghitung matriks berikut. Berarti kamu harus serah nanti ya, boleh menginisialisasi, boleh menginputkan secara otomatis ya, dinamis gitu ya, dinamis. Matriks pertama adalah matriks A, ini matriks B dan matriks C. Jadi nanti di awal program ada di matriks A ini, matriks B ini, matriks C ini. Nah, sekarang saya ingin tahu berapa matriks A ditambah matriks B. Ya, penjumlahan itu hanya bisa digunakan atau bisa dijumlahkan sebuah matriks itu ketika dia memiliki ordo yang sama. Jadi ini tambah ini nilainya berapa. Nah, lanjut. Kalau perkalian seperti apa? A kali B. A kali B itu bisa dikalikan jika ya jumlah kolom ya, catat ya, jumlah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, kalau A kali B bisa karena kolom yang ini sama dengan kolom yang ini. Nah, cara mengalihkan sebuah matriks itu nggak bisa mengalihkan 2 kali 2, 4 kali 2, tidak. Ada konsep perkalian matriks ya. Artinya nilai yang ini ya, nilai yang ini nanti dikalikan sama yang ini. Nah, dikalikan tuh nilainya untuk mengisi pada posisi matriks, misalkan matriks D itu adalah matriks perkalian ya, pada elemen 0 ke 0 ya. Lanjut ya. Nah, yang kedua A kali C. Nah, ini karena kolom di sini 3, baris di sini ada 3, maka dia bisa dikalikan. Kalau penjumlahan sama pengurangan itu wajib memiliki ordo yang sama. Ya, kalau ini perkalian nggak harus, tapi kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris pada matriks kedua. Ini
Soal yang kedua, di sini kita akan menggunakan array 2 dimensi untuk menginputkan sebuah nilai, ya. Ada teknik elektro dan teknik komputer. Nah, inputannya seperti apa? Inputannya seperti ini. Nah, jadi ketika kamu inputkan, ya bisa ditampilnya kayak gini tabelnya. Tahun ke-1 nilainya adalah 10 sama 20. Tahun kedua nilainya adalah 15 sama 25. Tahun ketiga 100 dan 300. Ini gunakan program dengan inputan, itu gunakan dengan array 2 dimensi. Ya, array 2 dimensi. Bukan CO aja, tapi pakai array 2 dimensi. Nah, jumlah yang lulus itu adalah penjumlahan seluruh ini. 10 tambah 15 tambah 100 tambah 20 tambah 25 tambah 300. Nilainya adalah 470. Rata-rata yang lulus, hasil yang jumlahkan tadi dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya ada berapa? Ada 6. Maka 470 ditambah bagi 6, nilainya adalah 78. Nah, buatlah program yang seperti itu. Latihan yang ketiga. Nah, latihan ketiga. Ini matriks juga, ya, matriks untuk 2 dimensi. Kolom pertama itu menandakan tahun prodi, ya, 2015, 2016. Kolom kedua itu menunjukkan prodinya, ya, teknik komputer dia mempunyai nilai 40 sampai 50. Teknik elektro 60 sampai 90. Nah, yang biru-biru ini merupakan sebuah hasil perhitungan, bukan inputan, ya. Saya ulang lagi, yang biru-biru ini merupakan hasil perhitungan, bukan inputan. Jadi di sini, ya, untuk rata-rata per tahun per prodi itu adalah penjumlahan dari 40 tambah 50 dibagi dengan 2. Nilainya adalah 45. Untuk teknik elektro juga sama, 60 tambah 90 bagi 2, 75. Ini adalah hasil dari operasi penjumlahan dan juga pembagian. Ya, ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Itu adalah 2. Nah, ini juga bisa di sampingnya. Ini digunakan untuk 40 tambah 60 dibagi 2, 50. 50 tambah 90 bagi 2, 70. Nah, buatlah tabel seperti ini. Gitu. Itu dengan cara menggunakan array 2 dimensi. Nanti nggak usah pakai warna-warna, nggak usah. Yang penting ada tabelnya. Nah, itu untuk array 2 dimensi. Ya, bisa diingat-ingat nih. Materinya bisa di-download di sini, saya ngambil dari referensinya di www.materidosen.com dan kelasprogrammer.com di sini, ya. Nah, Pak, di sana ada jawabannya? Nggak ada, gitu ya. Saya buat sendiri soalnya. Oke, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Nah, sekilas lagi saya akan coba habiskan aja ya materinya sampai dengan array dimensi 3. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan chat di kolom chat pada sesi ini. Nanti saya akan jawab setelah selesai. Nah, sekarang ada array dimensi 3, ya. Nah, pengertian array multidimensi. Jadi ini sudah banyak dimensinya. Jadi kalau satu dimensi ya sudah satu dimensi. Kalau 2, 3, 4 itu multi, ya. Artinya dimensinya sudah banyak. Nah, kalau array 2 dimensi itu cuma X sama Y, ya, lebar sama tinggi. Kalau array 3 dimensi itu ada seperti bangun ruang ilustrasinya. Gitu ya. Dia mempunyai kedalaman, ya, kedalaman. Jadi untuk menentukan sebuah letak data itu menggunakan 3 indeks, gitu ya. Jadi jumlahnya makin banyak, ya, makin banyak. Kalau di sini misalkan nih ada sebuah variabel namanya matriks tipe data integer, ya, nilainya adalah 2, 3, 4. Dia memiliki, ini bukan lagi baris kolom ya, jadinya apa ya? Yang pertama ini nanti saya coba ilustrasikan, ada nggak ya? Ilustrasikan, nggak ada di sini ya. Ya kayak gini, misalkan nih, ini adalah tahunnya, ya, tahun ya, ingat-ingat, misalkan tahun, ya, tahun. Nah, tahun itu dia mempunyai bulan. Nah, gitu ya.
bulan itu mempunyai tanggal. Nah, gitu. Jadi, misal gitu ya, tahunnya ada, jadi kalau saya gambarkan aja, gimana ya gambarkannya? Saya coba gambarkan di bawah ya. Nah, saya coba ilustrasikan. Saya insertkan sebuah tabel. Ini saya coba ilustrasikan ya. Gambarannya seperti apa, Pak? Kok jadi pusing nih? Ya, saya ilustrasikan. Misal ya, misal di sini adalah saya coba pakai datanya. Ini aja deh ya. Nggak banyak-banyak, cuma satu. Ini ya, Mercel. Ini Mercel. Ini misalkan tahun 2020. Ini tahun 2021. Misal ya, seperti ini. Nih, saya coba tengahin. Nah, tahun ini dia mempunyai nilai, misalkan tahun 2020 ini bulan ke-1, ini bulan kedua, bulan ketiga, ini bulan ke-1, kedua, ketiga, gitu ya, 1, kedua, ketiga. Ini saya aja delete aja. Nah, delete-nya, ini delete kolom. Nah, ini bisa juga nanti ditambah nih. Nah, di bulan ke-1 itu misalkan ada sebuah nilai ya, ini A, ini B, ini C, ini A, ini B, ini C, gitu ya. Nah, jadi untuk kita tahu sebuah nilai yang ada di sini, gitu ya, yang ada di sini, kita harus punya alamat. Ini baris yang pertama, ya tadi ya, yang I yang pertama, ini dia di mana letaknya, terus pada indeks keberapa, gitu. Kalau misalkan indikasi sebuah nilai ya, misalnya sebuah nilai, tadi saya hapus ya, sebuah nilai, misalkan nih ada angka 2250, ini misalkan nih, ini 5 juta, ini oke, 10 gitu. Nah, ini misalkan namanya adalah A gitu ya, A. Nah, kalau A, untuk mengetahui nilai 2000 gitu ya, untuk mengetahui nilai 2000, maka kita perlu yang nilainya adalah A gitu ya. Kita tahu alamatnya di mana. Yang pertama adalah yang ini ya, punya. Kita ingin mencari yang ini, nilai ini. Ya, saya tandain ya. Alamatnya di mana? Gimana cara mencarinya? Itu adalah A 2020 ya. Dia terletak di bulan berapa? Misal di bulan 1. Terus pada label apa? Oh, labelnya adalah A. Ini misal aja ya, misalnya. Benar nggak boleh nih, nggak boleh. Nanti diganti dengan I dari 0 ya, 1, 2 gitu. Ini misal gitu ya. Misal alamatnya adalah nilainya adalah 2000. Nah, gitu ya. Ini terletak pada di sini, ini di sini, di sini. Nah, kalau seandainya ditulis dalam bentuk array, gitu ya, array. Yang ini adalah indeks I yang ke 0, gitu ya. Aduh, salah. Ctrl C, Ctrl V. Nah, yang ini adalah indeks I yang ke 1, gitu ya. Ini 1. Nah, next teman-teman, yang ini ya, yang ini saya tulis aja ya.
Nah, ini adalah, saya kurangi aja, ini adalah J ke 0, ya. Yang ini adalah J ke 1, ya. Ini adalah J ke 2. Ini bukan, di sini bukan J ke 4, tapi ini adalah J ke 0. Ini adalah J ke 1. Ini adalah J ke 2. Nah, yang tiga ini, ya, yang indeks ini mengindikasikan sebuah, bisa jadi pada baris ini itu mungkin ada dua, nanti ada dua pecah nih, ada dua gitu ya. Nah, yang ini mengindikasikan IJ, misalkan K ini K ke 1 ke 0, ya. Ini semuanya jadi K ke 0 nih, K ke 0. Ya, saya copy aja deh biar cepet. Ini K yang ke 0 nih. Pak, bisa nggak ada K ke 1? Bisa gitu. Nah, kalau ada K ke 1, berarti nanti di sini ada nambah lagi, misalkan ya, ada K ke 1 gitu ya. Ini saya coba buat insert ke bawah. Nah, ini saya merge cell. Ini merge cell. Mana merge cell ya? Oh, ini. Oh, sorry. Control, jangan merge cell. Nah, di sini mungkin ada nih A gitu, A1 lah misalkan gini. Ini di sini adalah K ke 1. Misalkan nilainya adalah 3000 nih, segini. Nah, untuk ngecek nilai 2000 ini, ya 2000 ini, berarti kita harus mencari dia terletak pada I ke berapa? I yang ke 0. Oh, I yang ke 0, berarti kita ganti nih. I yang ke 0, kemudian ya dia terletak pada apa sih namanya nih? J-nya ke berapa gitu ya. Oh, J-nya juga yang ke 0 nih, Pak. J yang ke 0. J yang ke 0. Terus angka 2000 ini terletak pada K yang ke berapa? Oh, dia ke 0. Oh, nilainya adalah A0000, nilainya 2000. Nah, sekarang kalau misalnya 3450, ya sudah, kalau 3450 berarti dia terletak di nih A sama ini ya, terletak pada A posisi masih, karena di sini terletak di sini dan di sini, maka kita tahu I-nya adalah yang ke 0, J-nya juga masih yang ke 0, dan posisi K-nya itu bukan lagi 0, tapi posisi K-nya adalah berapa? 1. Nilainya adalah 3450. Oke, ini untuk 3 dimensi. Itu pula dengan 4 dimensi gitu ya, 4 dimensi ya, itu ribet lagi. Intinya kalian cukup tahu aja dulu untuk 3 dimensi dan wajib paham untuk yang 1 dan 2 dimensi karena itu yang sering digunakan. Untuk 3 dimensi cukup jarang untuk digunakan. Gitu ya. Ini gambarannya kayak gini. Ini kalau mau agak ribet ya, ribet sekali ya. Ini cara-cara untuk mendeklarasikannya. Tapi untuk ilustrasinya ya, itu adalah penamaannya ya 2, 3, 4, artinya elemen yang pertama ini jumlahnya nanti dia cuma ada 2 gitu ya, tahunnya ada 2, tadi saya bilang tahunnya ada 2, misalkan yang ketiga yang J-nya ini nanti ada 3 jenis ya. Ada yang keempat ini nanti dia ada 4 jenis anak dari 3. Jadi pertama nih emaknya nanti punya anaknya 3, ini punya anak lagi 4 gitu. Jadi totalnya nanti banyak nih, ada 2 kali 3 ada 6 kali 4 ada 24. Nah, totalnya ini mungkin ada 24 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Benar kan? Ada 24 elemen yang ada di sini. Gitu. Oke ya. Nah, ini cukup tahu dulu aja untuk array dimensi 3. Silahkan teman-teman jika ada yang belum paham, silahkan bertanya ya. Pertama untuk materi pada array dimensi 2. Oke ya.